Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Desta Aryawan dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM akhir 053. Saya dari kelas TROB. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul yang telah saya simulasikan, yaitu modul 3, pemrosesan citra, image processing. Jadi di sini saya memiliki 20 percobaan dan 1 project. Nah, langsung saja kita masuk ke programnya, yaitu ada program yang pertama, yaitu contour detection. Ini untuk mendeteksi kontur. Nah, ini kita menggunakan cv2.fin contours, lalu ada cv2.draw contours, lalu ada contours analysis. Nah, ini untuk programnya, program ini untuk mendeteksi kontur dasar dengan fin contours. Lalu yang ini untuk perbandingan mode retrieval eksternal versus tree versus list. Lalu yang ini untuk aproksimasi kontur dengan Ramer, Douglas, Walker, Aprox Poly DP. Nah, jadi untuk program yang pertama ini kita bisa menemukan dan menganalisis kontur garis tepi objek dalam citra. Jadi untuk kontur itu kurva yang menghubungkan semua titik dengan warna atau intensitas yang sama. Lalu untuk retrieval mode ini cara mengambil kontur eksternal list tree. Untuk approximation itu menyederhanakan kontur ke bentuk geometri. Lalu untuk fungsinya, untuk OpenCV ini banyak ya, ini fungsi untuk cari kontur, yang ini untuk gambar kontur, ini hitung luas, hitung panjang kontur, ini hitung momen, ini aproksimasi kontur, ini bounding box, lalu yang ini untuk lingkaran terkecil, yang ini untuk rek dengan area minimal. Jadi langsung saja kita run programnya, maka akan mendapatkan output seperti ini. Outputnya. Nih, kita akan mendapatkan output contour detection. Ini untuk gambar asli, ini binary threshold, yang ini contour plus bounding rate. Ini bisa dilihat perbedaannya. Lalu untuk yang kedua ini ada untuk percobaan pertama, yang kedua ini ada ini histogram asli gambar. Nah, ini untuk gambar grayscale-nya, gambar grayscale asli. Lalu yang ini untuk histogram dan CDF distribusi intensitas. Ini pembandingan nilai frekuensi, nilai intensitas pixel dari 0 sampai 255. Ya. Lalu ini bawahnya ada global EQ,
EQ versus Clahe. Jadi ini kita membandingkan global EQ versus Clahe. Ini untuk aslinya, dia untuk asli. Ini histogram asli. Yang ini EQ atau equalizer his global. Ini untuk grafik histogramnya EQ global. Lalu yang ini untuk Clahe. Clahe limit 2 dan detailnya 8 kali 8. Ini untuk histogram Clahe-nya. Bisa dilihat perbandingannya. Lalu yang ini untuk manual threshold dengan berbagai nilai. Jadi ini untuk gambar grayscale asli. Dan yang ini threshold sama dengan 50. Yang ini threshold sama dengan 100. Yang bawah ini threshold sama dengan 127. Yang sebelah sini threshold sama dengan 150. Nah, yang ini threshold sama dengan 200. Semakin besar nilainya, maka akan full hitam ininya ya. Selanjutnya untuk program yang kedua. Ini untuk program yang kedua ya. Jadi untuk program yang kedua ini histogram equalization, yaitu teknik untuk meningkatkan kontras gambar dengan meratakan distribusi intensitas pixel. Teknik ini berguna untuk gambar yang terlalu gelap, terlalu terang, atau kontrasnya rendah. Jadi kita akan melakukan kalkulasi dan visualisasi histogram asli Calhis, lalu ekualisasi histogram grayscale dengan equalisis, lalu ekualisasi warna via channel L pada ruang warna lab. Lalu perbandingan underexposed versus normal kasus overexposed. Nah, jadi tujuannya yaitu meningkatkan kontras citra dengan menyebarkan intensitas pixel. Kita menggunakan histogram, yaitu distribusi intensitas pixel. Equalization ini membuat distribusi lebih merata. Lalu untuk tujuannya citra jadi lebih jelas, kontras lebih tinggi. Untuk fungsinya yang ada di program ada cv2.equalize gray strip image. Ini histogram equalization global. Lalu ada ini untuk menghitung histogram. Lalu cv2.clahe untuk kontras limit adaptif HE. Nah, langsung saja ke programnya. Ini program yang kedua. Iya, programnya. Dan programnya. Langsung saja kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini untuk outputnya. Ekualisasi pada berbagai kondisi eksposur. Ya, histogram asli gambarnya, gambar grayscale asli. Ini histogramnya. Distribusi intensitas, ini nilai intensitas pixel, dan ini frekuensi. Nah, untuk ini ekualisasi warna via channel L.
ruang warna lab. Ini seperti ini gambar warna aslinya. Lalu ini setelah ekualisasi lab L, warna terjaga dan kontras meningkat. Selanjutnya ini ada ekualisasi histogram grayscale. Ini untuk gambar aslinya, ini histogram gambar aslinya. Lalu yang ini setelah equalisis. Ini histogram setelah ekualisasi distribusi merata. Ini seperti ini histogramnya. Untuk kedua ini perbandingannya ya. Lalu yang ini untuk ekualisasi pada berbagai kondisi exposure. Yang ini under exposure terlalu gelap, asli. Ini untuk gambar aslinya. Yang ini setelah di ekualisasi. Dan yang ini normal, asli. Ini normal setelah ekualisasi. Lalu ini overexposed terlalu terang, asli. Ini setelah overexposed terlalu terang, setelah ekualisasi. Jadi seperti ini. Lalu ini untuk histogramnya, perbandingan histogramnya dari ketiga ini. Nah, dapat terlihat seperti ini ya. Selanjutnya kita lanjut ke program yang ketiga. Program yang ketiga ini ada pemrosesan citra Clahe. Jadi untuk Clahe itu yaitu Contrast Limit Adaptive Histogram Equalization. Ini merupakan pengembangan dari histogram equalization yang bekerja secara lokal pada tile-tile kecil, gambar, dan membatasi amplifikasi kontras. Clahe menghindari noise amplification yang terjadi pada equalizis. Jadi kita akan melakukan perbandingan global EGI versus Clahe. Lalu variasi clip limit 1, 2, 4, 8, 20, 40. Lalu variasi tile grid size. Selanjutnya ada Clahe pada gambar berwarna via ruang warna lab. Ini untuk programnya. Ini untuk memuat gambar dari image. Nah, ini programnya panjang ya. Jadi di sini fungsi pentingnya itu ada Clahe sama dengan cv2.grade Clahe clip limit tile grid size. Lalu Clahe.apply gray image. Jadi untuk adaptif ini yaitu proses tile by tile, bukan global. Lalu untuk contrast limit ini merupakan batas amplifikasi untuk hindari noise. Lalu untuk gunakan saat ini yaitu citra low contrast dengan noise. Langsung saja kita running programnya. Maka akan mendapatkan hasil output seperti ini. Dia untuk outputnya. Ini global EQ versus Clahe. Ini perbandingan ya antara global EQ versus Clahe. Jadi ini untuk asli. Ini untuk asli. Lalu ini
equalis his global, yang ini clahe. Clip limitnya 2, lalu delay-nya sama dengan 8 kali 8. Lalu ini untuk grafik histogramnya. Ini histogram asli, histogram Eki global, dan yang ini histogram clahe. Dapat dilihat perbandingannya. Lalu ini untuk variasi clip limit pada clahe. Tile grid size sama dengan 8 kali 8. Ini untuk clip limitnya sama dengan 1. Jadi seperti ini gambarnya. Lalu yang ini clip limit 2, ini clip limit 4, dan yang ini clip limit 8, dan ini clip limit 20, dan ini clip limit 40. Dapat terlihat perbedaannya. Semakin naik maka semakin ada bintik-bintiknya itu. Lalu yang ini variasi tile grid size pada clahe. Clip limitnya sama dengan 2.0. Ini untuk tile grid size-nya sama dengan 2 kali 2. Yang ini tile grid size-nya sama dengan 4 kali 4. Yang ini tile grid size-nya 8 kali 8. Yang ini tile grid size-nya 16 kali 16. Ini 32 kali 32. Dan yang terakhir ini 64 kali 64. Selanjutnya ada ini. Untuk ini, clahe pada gambar berwarna via ruang warna lab. Ini untuk asli. Lalu ini global Eki lab lab, lab 1. Yang ini clahe. Oh, ini global Eki lab L. Yang ini clahe lab L. Clip limitnya sama dengan 2. Lalu tilenya sama dengan 8 kali 8. Lanjut ke program keempat. Untuk program keempat ini ada segmentasi warna menggunakan HSV dan InRange. Jadi ini kita menggunakan cv2.inrange, lalu HSV masking, lalu color based object detection. Jadi ini kita bisa memisahkan atau mengekstrak objek berdasarkan warna menggunakan HSV color space. Jadi untuk HSV itu hue saturation value, yaitu lebih intuitif dari RGB untuk warna. Hue itu warna. Untuk range-nya 0 sampai 180. Untuk saturation yaitu intensitas warna. Lalu untuk value yaitu brightness. Keuntungannya yaitu robust terhadap perubahan lighting. Lalu untuk fungsi pada programnya, main fungsinya yaitu ada ini cv2.gvtcolor, dmg cv2.color bgr2hsv. Ini untuk background ke HSV. Lalu ini ada cv2.inrange yaitu untuk max b-range. Lalu cv2.bitwise-n ini untuk apply max, dan ini cv2.morphology-x yaitu untuk clean up. Ini untuk programnya.
program yang keempat, ini ya, color segmentation. Ini programnya dapat terlihat. Langsung saja kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Untuk outputnya ini. Ini untuk segmentasi warna dengan CV2 in range di ruang HSV. Jadi ini untuk gambar asli, ini ruang HSV. Yang ini max merah, yang ini hasil merah, yang ini max hijau, yang ini hasil hijau. Lalu ini max biru, yang ini hasil biru. Selanjutnya ada ini. Oke, ini ekualisasi pada berbagai kondisi exposure. Ini ya. Jadi ini underexpose terlalu gelap. Ini asli. Ini untuk yang asli, underexposure terlalu gelap, ini normal. Yang ini overexpose terlalu terang. Lalu yang ini setelah EQ-nya. Ini underexpose terlalu gelap, yang ini normal, yang ini overexpose, yang ini setelah EQ. Lalu yang ini untuk grafik histogramnya seperti ini. Bisa terlihat perbandingannya. Lalu ini ada pengaruh noise pada global thresholding. Ini ada seperti ini ya, pengaruh noise-nya. Nah, selanjutnya ini ada kelahe pada gambar berwarna via ruang warna lab. Ini untuk asli, ini global EQ, lab L, lalu yang ini kelahe lab L, clip limitnya 2, tilenya 8x8. Kita lanjut ke program nomor program percobaan kelima. Nah, yang kelima ini yaitu thresholding global. Untuk thresholding global mengkonversi gambar grayscale menjadi gambar biner menggunakan nilai ambang batas threshold yang sama untuk seluruh gambar. Teknik ini efektif untuk gambar dengan pencahayaan yang seragam. Jadi kita akan membahas manual threshold dengan berbagai nilai CV2.threshold. Lalu perbandingan jenis threshold yaitu binary, INV, lalu trunch, to0 INV. Lalu ini ada Otsu threshold dan deteksi threshold otomatis. Lalu ada pengaruh noise terhadap hasil thresholding. Ini untuk programnya. Jadi untuk konversi threshold itu konversi grayscale ke binary menggunakan threshold value tetap.
Jadi threshold itu nilai ambang. Pixel lebih kecil dari threshold sama dengan 0. Pixel lebih besar dari threshold sama dengan 255. Lalu global untuk satu nilai threshold untuk seluruh citra. Keterbatasannya yaitu tidak efektif jika lightning tidak uniform. Lalu untuk main fungsi OpenCV-nya yaitu cv2.threshold. Ini. Langsung saja kita jalankan programnya. Maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini pengaruh noise pada global thresholding Otsu. Yang ini manual threshold dengan berbagai nilai. Gambar grayscale asli threshold 50, yang ini 100, yang ini 127, yang ini 150, dan yang ini 200. Ini Otsu threshold nilai otomatisnya yaitu 130. Ini untuk grafik histogram dan posisi thresholdnya. Ini ada manual 127 dan Otsu 130. Untuk threshold manual 127, threshold Otsu 130. Ini deteksi otomatis. Selanjutnya ini berbagai jenis threshold nilai 127. Ini. Selanjutnya kita ke program ke-6. Percobaan ke-6 yaitu thresholding Otsu dan triangle. Otsu dan triangle menentukan threshold optimal secara otomatis. Otsu yaitu meminimalkan varian intra-kelas di model histogram. Lalu untuk triangle yaitu garis dari puncak ke ujung histogram. Cari jarak max. Untuk fungsinya kita menggunakan CV22 threshold. SRC 0,255. Trace binary. Trace Otsu. Ini untuk Otsu. Main fungsinya. Lalu ada juga yang trace triangle. Ini untuk yang triangle. Ini ya untuk programnya. Ini Otsu thresholding. Triangle thresholding. Otsu dengan prefilter Gaussian blur. Yang ini implementasi Otsu manual. Yang ini perbandingan pada gambar berbeda programnya ini. Yang ini untuk visualisasi. Ya, programnya. Nah, langsung saja kita running, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Otsu triangle thresholding. Ini thresholding Otsu dan triangle original. Ini Otsu T sama dengan 154. Ini thresholding atau ini thresholding Otsu dan triangle. Yang ini triangle sama dengan 223. Thresholding Otsu dan triangle-nya. Ini untuk histogramnya. Histogram threshold, histogram nature. Ini nature Otsu. Seperti ini ya. Dan ini thresholding Otsu dan triangle. Ini untuk Otsu plus blur. T-nya 172. Ini seperti ini.
Ya, untuk selanjutnya ini percobaan yang ketujuh. Percobaan yang ketujuh ini yaitu adaptive thresholding. Adaptive thresholding yaitu menghitung nilai threshold secara lokal untuk setiap pixel berdasarkan sekitarnya, neighborhood. Metode ini jauh lebih efektif daripada global thresholding untuk gambar dengan pencahayaan tidak merata, non-uniform illumination. Jadi kita akan membahas adaptive trace min C versus adaptive trace Gaussian C. Lalu kita juga akan membahas variasi block size untuk 11, 21, 51. Lalu variasi konstanta C dan perbandingan global versus adaptif pada gambar pencahayaan tidak merata. Jadi untuk adaptive thresholding ini, adaptif itu ada threshold value berbeda untuk setiap pixel. Untuk neighborhood-nya berdasarkan pixel tetangga. Untuk solusinya untuk lightning yang tidak uniform. Jadi untuk main program pada program ini yaitu ada CV2.adaptive threshold, DIMG, Maxwell, adaptive method, trace type, block size C. Ini metode adaptive trace min C, adaptive trace Gaussian C. Langsung saja kita running programnya. Ini untuk programnya ya. Kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ya, outputnya. Ini untuk output global versus adaptive threshold pencahayaan tidak merata. Ini gambar gradien pencahayaan. Kiri terang, lalu kanannya gelap. Yang ini untuk global Otsu, trace 126, gagal di area campuran. Lalu ini untuk adaptive main, block sama dengan 21, untuk C-nya 5, adaptive per region. Lalu yang ini adaptive Gaussian, blok 21, C-nya 5, hasil paling halus ini. Selanjutnya ini ada min versus Gaussian adaptive threshold. Blok C 11, C-nya 2. Ini perbandingannya ya, min versus Gaussian adaptive threshold. Ini untuk gambar aslinya. Ini adaptive threshold min C. Lalu ini untuk adaptive threshold Gaussian C. Ini dapat terlihat perbedaannya. Lalu yang bawah ini ada variasi konstanta C. Gaussian block size-nya 25. Ini C sama dengan min 5. Ini C sama dengan 0. Ini C-nya sama dengan 2. C sama dengan 5. C sama dengan 10. C sama dengan 20. Jadi ini kalau min maka backgroundnya akan berubah menjadi hitam. Kalau positif maka backgroundnya akan menjadi putih seperti ini.
Selanjutnya ada ini variasi block size pada adaptive threshold. Gaussian C sama dengan 3. Ini untuk block size 7, ini block size 11, block size 21, block size 31, block size 51, dan block size 101. Ini ya dapat terlihat perbedaannya. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ke-8. Ini konvolusi dan filter 2 dimensi. Tujuannya yaitu memahami operasi konvolusi 2 dimensi secara manual maupun menggunakan CV2.filter 2 dimensi, serta mempelajari berbagai jenis kernel standar dan pengaruh ukuran kernel terhadap waktu proses dan hasil. Jadi fungsinya kita menggunakan main program CV2.filter 2 dimensi src main1 kernel np1 lalu kernel normalisasi. Ini ya untuk programnya. Oke, langsung saja kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini untuk outputnya. Ini merupakan pengaruh ukuran kernel terhadap waktu dan hasil. Ini K-nya 3, 0,13 ms. Ini sintetis. Ya, seperti ini. K-nya 7, 0,60 ms. K-nya 15, 4,23 ms. Lalu yang setiap ke kanan, setiap ke kanan semakin bertambah ini. Semakin ngeblur ya. Lalu ini untuk histogram grafik waktu versus ukuran kernel. Ini ukuran kernelnya. Dan ini waktunya. Dapat terlihat seperti ini. Dari turun ke naik. Selanjutnya ini ada custom kernel dari 0. Ini untuk kernel horizontal. Ini hasil kernel horizontalnya. Seperti ini. Lalu yang ini kernel diagonal. Ini untuk hasilnya. Lalu yang ini kernel Laplacian 5x5. Ini untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini untuk konvolusi manual versus CV2.filter 2 dimensi. Ini untuk asli grayscale. Lalu ini konvolusi manual 3x3 dan ini CV2.filter 2 dimensi box 3x3. Lalu lanjut ini untuk berbagai kernel standar. Untuk berbagai kernel standar ini ada asli, identity, box blur, sharpen, emboss, dan edge detect. Kita lanjut ke program percobaan ke-9. Nah, untuk percobaan ke-9 ini ada Gaussian blur. Jadi kita dapat memahami filter Gaussian dan distribusi Gaussian 2 dimensi serta membandingkan dengan blur kotak. Box filter mempelajari pengaruh ukuran kernel dan nilai sigma terhadap tingkat kehalusan serta implementasi separable Gaussian untuk efisiensi komputasi. Kita menggunakan main program
yaitu cv2.gaussian blur, lalu cv2.blur, cv2.boxfilter, dan cv2.getGaussian-kernel, lalu cv2.shape-filter 2 dimensi. Ini untuk programnya. Langsung saja kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini untuk outputnya Gaussian blur versus box filter. Nah, ini untuk asli hasilnya seperti ini. Ini untuk Gaussian blur K-nya 15, lalu ini blur rata-rata K-nya 15, lalu ini box filter K-nya 15. Ini perbedaannya ya dapat terlihat. Lalu ini untuk pengaruh ukuran kernel Gaussian. Ini untuk yang asli, lalu ini untuk profitnya yang asli. Ini K3, ini profitnya yang K3. Ini K7, untuk profitnya ini K15, dan ini profitnya. Ini K31, dan ini profitnya. Nah, untuk yang ini pengaruh nilai sigma pada Gaussian blur. Nah, ini untuk asli. Ini sigma 0,5, K-nya 31. Ini untuk kernelnya. Satu dimensi. Sigma 0,5. Dan ini sigma 1. 1.0, K-nya 31. Ini sigma 2.0. Ini sigma 5.0. Ini untuk kernel-kernelnya. Seperti ini. Ini posisi pikselnya. Dapat terlihat ya bandingannya. Selanjutnya ini untuk separable Gaussian, 1 dimensi dikali 1 dimensi sama dengan 2 dimensi. Jadi ini untuk kernel 2 dimensi heat map seperti ini. Ini untuk Gaussian blur K15. Ini shape filter 2 dimensi, K-nya 15. Ini satis absolute. Lanjut ke program percobaan ke-10. Jadi ini median filter dan bilateral filter. Jadi ini kita bisa memahami perbedaan filter berbasis urutan median dan filter yang mempertahankan tepi edge preserving menggunakan bilateral filter membandingkan efektivitas masing-masing terhadap jenis noise berbeda. Jadi kita menggunakan main program fungsinya yaitu cv2.median blur. Lalu ada cv2 bilateral filter, lalu pembuatan salt
paper noise, dan Gaussian noise secara manual. Nah, ini untuk programnya. Panjang ya programnya. Lalu langsung saja kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini untuk outputnya. Jadi ini untuk output median blur pada salt paper noise. Ini untuk asli filter noise-nya seperti ini. Untuk salt paper 8%. Ini filter noise-nya terlihat seperti ini. Lalu ini median blur K5 PSNR sama dengan 261 dB. Ini filter noise-nya seperti ini. Ini Gaussian blur K5 PSNR 24,7 dB. Ini filter noise-nya. Lalu ini untuk perbandingan ukuran kernel median blur. Jadi ini untuk noise 10%. Ini median K3. Lalu ini median K5, ini median K9, dan ini median K15. Dapat terlihat ya, ini perbandingannya, perbandingan ukuran kernel. Lalu yang ini bilateral filter edge preserving. Ini noise Gaussian-nya sigma 20. Ini bilateral bilateral 75, bilateral 150. Selanjutnya ini ada perbandingan Gaussian versus median versus bilateral. Ini untuk perbandingannya. Ini untuk yang aslinya ya. Ini lalu berubah ke noisy. Ini Gaussian. K-nya sama dengan 9. Untuk ini median K5. Ini referensi error Gaussian, error median, error bilateral. Kita lanjut ke program 11. Untuk program 11 ini sharpening dan unsharp masking. Jadi kita bisa memahami cara mempertajam gambar menggunakan kernel sharpening, unsharp masking, USM, dan Laplacian sharpening. Membandingkan efek berbagai kekuatan penajam nilai alfa pada gambar. CV2.filter 2 dimensi. Lalu kita menggunakan main fungsi yaitu CV2.filter 2 dimensi. Lalu CV2.adweighted, lalu CV2.Laplacian, CV2.Gaussian blur. Ini untuk menghasilkan max blur pada USM. Ini untuk programnya. Nah, selanjutnya langsung kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini untuk outputnya kernel sharpening. Ini untuk asli. Lalu ini sharp ringan kali 3, sharp standar kali 5, sharp kuat kali 9. Lalu ini untuk unsharp masking USM. Ini asli. Untuk ini max detail alpha sama dengan 1,5, USM manual alpha sama dengan 1,5. Yang ini USM adweighted alpha sama dengan 1,5. Yang ini Laplacian sharpening. Jadi ini untuk aslinya. Ini Laplacian K size 3, ini Laplacian K size 5. Ini. Lalu yang ini untuk perbandingan kekuatan sharpening alpha.
Jadi ini untuk aslinya, ini alfa 0,5, ini alfa 1,0, alfa 2,0, ini alfa 4,0. Jadi ini untuk profitnya, ini profit asli. Ini alfa 5, alfa 1,0, alfa 2,0, alfa 4,0. Seperti ini perbandingannya dapat terlihat. Lanjut ke program ke-12. Itu deteksi tepi sobel. Nah, ini kita dapat memahami cara mendeteksi tepi gambar menggunakan filter sobel. Turunan pertama dalam arah X dan Z. Menghitung magnitud dan arah gradien, serta membandingkan sobel dengan skar dan berbagai ukuran kernel. Visualisasi menggunakan heatmap dan quiver plot. Jadi untuk main fungsinya kita ada cv2.sobel src cv2 cv strip 64f, dx dy k-size. Lalu ada cv2.scar, lalu ada np arctan 2 dan np .hypod. Nah, kita lihat ini programnya. Untuk programnya ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini untuk outputnya. Ini untuk perbandingan k-size sobel. Ini magnitude k-size 1. Ini untuk heat map-nya. Lalu ini magnitude k-size 3. Ini heat map-nya k-size 3. Ini magnitude k-size 5. Dan ini heat map k-size 5. Ini magnitude k-size 7. Yang ini heat map k-size 7. Selanjutnya ini ada magnitude dan arah gradien sobel. Yang ini asli, ini magnitude heat map, yang ini arah gradien HSV, dan ini quiver arah dan magnitudo. Ini ya, dapat terlihat. Lalu yang ini ada scar versus sobel k-size 3. Ini untuk aslinya, ini sobel GX K3, dan ini magnitude sobel K3. Selanjutnya yang ini ada profil magnitude ke size. Jadi ini profil magnitude di baris tengahnya seperti ini. Posisi pixelnya horizontal, ini magnitude. Kita lanjut ke program yang ke-13. Untuk program yang ke-13 ini deteksi tepi Kenny. Jadi Kenny Edge Detector adalah metode multitahap yang ada Gaussian blur, noise reduction, gradient sobel, non maximum suppression, penipisan tepi, lalu double threshold, kuat atau lemah, hysteresis, tracking edge. Untuk main fungsinya kita menggunakan cv2.kenny src threshold 2 aperture size, lalu L2 gradient. Nah, ini untuk programnya seperti ini. Ini untuk Kenny dasar, ini variable threshold, ini auto Kenny berdasarkan median, ini pengaruh blur sebelum Kenny, lalu ini L1 versus L2 gradient. Ini Kenny pada gambar berwarna. Ini ya programnya panjang ya. Lalu kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini
deteksi tepi Kenny. Jadi ini untuk yang original, ini 10,50, ini 30,100, ini 50,150, yang ini blur, blur ini blur 0, blur 5, ini blur 11, ini auto 170,255, ini multi channel, yang ini edge overlay, dan yang ini L2 gradient. Seperti ini ya, terlihat perbedaannya. Kita lanjut ke program 14, yaitu deteksi tepi Laplacian. Laplacian menggunakan turunan kedua untuk mendeteksi tepi. Mendeteksi tepi di semua arah sekaligus isotropik. Zero crossing pada Laplacian menandakan posisi tepi. Jadi untuk main fungsi program ini ada cv2.laplacian, src, ddep, size, ini untuk turunan kedua. Lalu ada LOG, ini Laplacian of Gaussian, ini untuk mengeblur lalu Laplacian. Ini untuk programnya, ini untuk Laplacian dasar, variasi case size, yang ini Laplacian of Gaussian, ini zero crossing direction, yang ini perbandingan Laplacian versus Sobel versus Kenny, dan ini visualisasinya. Ini ya programnya. Nah, langsung saja kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini untuk original, ini Laplacian case 1, Laplacian case 3, Laplacian case 5, ini LOG alpha 0,5, LOG alpha 1.0, LOG alpha 2.0, yang ini zero crossing, dan yang ini Laplacian, ini Sobel, yang ini Kenny. Dapat terlihat perbedaannya ya, yang ini. Nah, kita lanjut ke program yang ke-15, yaitu morfologi, erosi, dan dilasi. Jadi kita akan mendemonstrasikan operasi morfologi dasar, erosi, dan dilasi pada citra biner. Kita akan membahas tentang erosi menggunakan cv2.erode dan dilasi, yaitu menggunakan main fungsi cv2.delete, lalu dasar dengan kernel 3x3, lalu berbagai bentuk kernel RECT, elips atau cross, dan ukuran 3, 5, 9. Lalu pengaruh iterasi berganda 1, 3, 5, 7 kali. Ini lalu aplikasi nyata, erosi, hapus noise kecil, dilasi, sambungkan bagian putus. Ini untuk programnya, ini konfigurasi direktori, ini fungsi utilitas, ini untuk membuat citra biner sintetis. Ini ya programnya. Yang ya programnya. Langsung saja kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini aplikasi nyata erosi dan dilasi. Jadi ini citra dengan noise salt. Ini setelah erosi, noise terhapus. Ini pixel terhapus, noise. Ini garis terputus-putus. Ini setelah dilasi, garis tersambung. Dan ini pixel ditambah dilasi. Jadi seperti ini ya. Ini erosi, elips 3x3, dilasi rect 11x5. Kita lanjut ke yang ke-16, program yang ke-16, yaitu morfologi lanjut. Jadi kita
akan mendemonstrasikan operasi morfologi tingkat lanjut menggunakan CV2.morphology_X. Jadi kita akan membahas tentang opening, erosi plus dilasi, Elfus noise kecil versus closing, dilasi plus erosi, lalu tutup lubang. Lalu ini ada morphological gradient dilasi, main erosi sama dengan outline tipis, lalu top head asli, main opening sama dengan objek terang, dan black head closing main asli sama dengan objek gelap. Ini hit or miss transform untuk deteksi pola khusus. Jadi ini untuk programnya, ini konfigurasi directory, ini fungsi utilitas. Ini ya programnya. Yang programnya langsung saja kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini untuk outputnya, ini citra asli. Ini untuk kernel isolasi. Oh, ini hit or miss transform, deteksi pola spesifik. Ini untuk kernel isolasi, kernel ujung kanan, kernel sudut. Ini terdeteksi sudut 0 titik. Ini terdeteksi ujung kanan, ujung 4 titik. Ini terdeteksi isolasi 0 titik. Dan ini citra asli referensinya. Nah, kita lanjut ke program yang ke-17, yaitu top head dan black head transform mendalam. Jadi kita akan mempelajari transform morfologi lanjutan, yaitu top head dan black head, yang berguna untuk mendeteksi objek kecil terang atau gelap dan mengoreksi pencahayaan tidak merata, uneven illumination. Jadi white top head ini gambar asli dan opening menonjolkan objek cerah yang lebih kecil dari structuring elemen. Lalu black top head ini closing main gambar asli. Ini menonjolkan objek gelap yang lebih kecil dari structuring elemen. Jadi kita akan membahas white top head transform WTH, lalu black top head transform PTH. Lalu kita akan membahas juga koreksi pencahayaan tidak merata via top head, background subtraction. Lalu pengaruh ukuran structuring elemen terhadap hasil top head. Jadi untuk yang ke-17 ini, program yang ke-17 kita menggunakan main program, fungsinya yaitu cv2.morphology_x img cv2 morph top head kernel. Lalu cv2.morphology_x img cv2.morph black head kernel. Nah, langsung saja kita akan running programnya. Maka kita akan mendapatkan output seperti ini. Ini pengaruh ukuran structuring elemen pada white top head SI lebih besar. Fitur yang lebih besar ikut tertangkap. Ini WTH ya, gambar asli intensitasnya ini ya. Seperti ini. Ini untuk gambar aslinya, dan ini untuk histogramnya seperti ini. Grafiknya seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke program yang ke-18.
yaitu transformasi Fourier dan analisis domain frekuensi. Jadi kita mempelajari discrete Fourier transform DFT untuk menganalisis gambar dalam domain frekuensi. Komponen frekuensi rendah mempresentasikan area halus smooth, sedangkan frekuensi tinggi mempresentasikan detail dan tepi edge. Transformasi Fourier dua dimensi. Kita menggunakan ini F, P, ini rumusnya ya, seperti ini. Lalu ini magnitude spektrum dalam skala logaritmik membantu memvisualisasikan distribusi energi frekuensi secara intuitif. Topik yang dibahas ada DFT dengan NUMBI, FFT, FFT shift, magnitude spektrum, log, filter frekuensi, low pass, high pass, band pass, circular max, DFT dengan OpenCV, CV2.dft plus CV2.idft versus NUMBI, lalu sinyal sinusoidal, sinodis, dan spike di magnitude spektrum. Lalu, jadi itu tadi ada main programnya juga ya, sudah saya sebutkan. Selanjutnya ini untuk programnya seperti ini. Ini untuk konfigurasi directory. Ini untuk helper muat gambar atau buat gambar sintetis. Ini magnitude spektrum dengan NUMBI FFT. Ini programnya. Panjang ya programnya. Lanjut, langsung kita running. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Di ini sinyal sinusoidal sintetis. Ini spike di magnitude spektrum setiap frekuensi kosinus menghasilkan dua spek simetris di spektrum. Ini gelombang horizontal efek sama dengan 5. Ini FY-nya 0. Lalu ini gelombang vertikal efeknya sama dengan 0, FY-nya 15. Ini gelombang diagonal. Gelombang diagonal efek sama dengan 5, FY-nya 5. Dan ini superposisi 3 frekuensi Fx, Fy sama dengan 3,0, ini 0,10, 7,7. Ini dapat terlihat ya. Lalu ini yang bawah ini magnitude spektrum skala log. Magnitude spektrum, ini magnitude spektrumnya seperti ini. Dapat terlihat ya. Magnitude lognya. Lanjut kita ke program yang ke-19 yaitu filter frekuensi. Lalu setelah gambar diubah ke domain frekuensi DFT, kita bisa memfilter komponen frekuensi tertentu. Low pass filter LPV, LPF, LPF. Kita bisa meloloskan rendah, buang tinggi, blur. Lalu ini ada high pass filter, HPF, loloskan tinggi, buang rendah, plus lalu edge, lalu band pass filter, BPF, loloskan range tertentu. Jenis filternya kita memakai ideal, Gaussian, lalu Butterworth. Untuk main fungsinya kita menggunakan np.fft.fft2. Lalu ada np.fft.ifft2. Lalu ada dft, inverse dft, np.fft.fft shift. Lalu ada pindahkan DC ke tengah. Ini cv2.dft atau cv2.idft. Ini untuk alternatif OpenCV. Ini kode lain untuk OpenCV, alternatif dari OpenCV ya. Lalu ini ada np.meshGrid. Ini buat grid jarak dari pusat. Ini untuk programnya. Ini fungsi bantu buat distance metric dari pusat. Ini ideal low pass filter. Ini Gaussian low pass filter. Dan ini Butterworth low pass filter. Ini ideal high pass filter. Dan ini Gaussian high pass filter. Ini band pass filter. Ini band reject. Saya lagi.
visualisasi low pass comparison, visualisasi pass dan band filter. Yuk, langsung kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ya, outputnya high pass dan band pass filter. Jadi yang ini original, ini band passnya D0 sama dengan 10. Yang ini ideal HPF, D0-nya 30, ideal HPF, D0-nya 60. Semakin HD ya, kalau D0-nya 60 ke D0-nya semakin naik, semakin HD. Ini D0 dan 30. Ini untuk yang Gaussian. Gaussian sama saja. Gaussian semakin tinggi, semakin HD hitamnya. Nah, ini juga band pass 10,50, band pass 20,80, band pass 40,120. Ini originalnya seperti ini ya. Selanjutnya kita ke program yang ke-20. 20 ini merupakan analisis komponen terhubung, connected component. Jadi untuk main programnya sendiri kita menggunakan cv2.connected components with stats, lalu labeling block analysis. Ini untuk programnya. Nah, selanjutnya kita running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini untuk outputnya citra biner, lalu ini rank di area seperti ini ya. Ini untuk rank pertama, rank 2, rank 3, rank 4, rank 5, rank 6, rank 7. Maka semakin besar maka ranknya semakin besar. Ini rank 1 ini paling besar, 2 sedang. Nah, ini ya. Lalu kita akan mencoba untuk projectnya. Jadi di sini kita memiliki project filter comparison demo ya. Nah, langsung saja. Jadi ini penggunaan perbandingan filter otomatis. Ini mendemonstrasikan cara menggunakan modul perbandingan filter dengan berbagai opsi input, gambar lokal, webcam, atau gambar sampel. Ini untuk programnya, ini untuk fungsi utility. Ini programnya ya, ini fungsi utamanya. Langsung saja kita running. Nah, ini kita akan membuat gambar sampel. Gambar sampel berhasil dibuat. Jadi informasi gambarnya shape-nya 300, 400, 3. Data tab-nya ini ya. Data tab-nya UN8. Main value 0, max value 255. Menjalankan perbandingan filter otomatis. Jadi ini langsung membandingkan filter. Jadi untuk uplink Gaussian blur ini PSNR-nya 29,05 dB. Lalu ini SSIM 0,9238. Ini MSE-nya MSE 80,87.
untuk median applying median filternya ini. Jadi ini langsung membandingkan ya, membandingkan Gaussian blur, median filter, bilateral filter, morphological filter, bilateral enchanted. Jadi ini langsung bisa menyimpulkan, setelah membandingkan bisa langsung menyimpulkan rekomendasi filter terbaik. Jadi ini direkomendasikan di sini PSNR bilateral filter, lalu SSCM bilateral filter, dan MSE bilateral filter. Nah, seperti itu untuk projectnya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Maaf, belum. Ini saya kasih kesimpulan dulu. Untuk kesimpulannya jadi kita telah melihat bagaimana teknik-teknik pemrosesan citra dari modul 1 sampai dari modul 3 ini, dari percobaan 1 sampai dengan project. Nah, beberapa insight penting yang kita pelajari hari ini ada kombinasi ruang warna HSV sangat tangguh untuk pengenalan warna objek dibanding RGB. Lalu ada bilateral filter adalah pilihan terbaik untuk pemrosesan karena tidak merusak tapi objek. Lalu connect komponen dengan statistik memberikan data kuantitatif yang sangat akurat untuk otomasi industri. Untuk eksplorasi lebih lanjut, kita bisa mengintegrasikan pipeline ini dengan deep learning seperti YOLO untuk mendeteksi objek yang lebih kompleks atau menggunakan OpenCV Tracker agar parameter bisa digeser secara dinamis. Demikian presentasi demonstrasi modul 3 dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.